Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan podcast bersama Ya, IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama langsung nih, Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto ya. Setiawan. Halo Pak Rinto, semangat nih Pak. Selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak Mas Mas Awan. Oke, luar biasa. Sekarang Eh, IWPI mau buka-bukaan LHKPN nih. Nah, hmm. siapakah yang akan diundi pertama kali oleh IWPI? Karena masih banyak nih undian-undian yang bakal dicabut oleh IWPI ini ya. Bagaimana Pak? Apa itu LHKPN dan siapa yang mau dibongkar atau dibuka oleh IBPI hari ini? Ya, ya, terima kasih Mas. Jadi untuk yang kali ini itu saya menyorotinya untuk LHKPN atas nama Bapak Farid Baktiar yang dulunya adalah Kepala Kantor Kanwil DJP Jatim 3, gitu Mas. Yang sekarang beliau menjabat di Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. Seperti itu Mas. Waduh, Pak Farid luar biasa. Ini Bapak ada Heeh. dendam pribadi atau apa nih Pak sama beliau ini? Oh tidak Mas. Jadi intinya karena beliau adalah selaku penyelenggara negara, jadi kita harus juga Mas ikut sebagai peran serta masyarakat untuk mengawasin cara pelaporannya LHKPN Mas. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Seperti itu Oke, Mas. jadi nggak ada dendam Eh, pribadi ya. Ini adalah data yang dibuka untuk umum ya Pak ya. betul betul Mas. Ini data publik gitu Mas. Oke, nah bagaimana nih Pak Farid Eh, nih? coba ini saya share screen dulu Mas. Ini Mas. Farid Ini Bahtiar. ya, ini adalah Farid Baktiar dari lembaganya Kementerian Keuangan. Seperti itu Mas. Hmm. Ini kalau kita amati, memang beliau lumayan tertib Mas, melaporkan mulai 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Seperti itu Mas. Hmm. Nah, yang ini kita fokus pada tahun terakhir ini aja, seperti itu. Hmm. Mas, jadi ini kan ada dari LHKPN tahun 2022 ke 2023 itu meningkat cukup drastis, yaitu 6,3 miliar menjadi 7,2 miliar, seperti itu Mas. Jadi Hampir 1 miliar. ada ya kenaikan 900 juta, seperti itu Mas Awan. Hmm. Nah, Gaji itu dia berapa Pak? itu kalau menarik sekali Mas pertanyaan tentang gaji. Ini kita lihat untuk gaji dari ini kan kepala kanwil Mas ya. Berarti dia eselon 2 Mas Awan. Oke. Nah, ini coba kita lihat melalui Perpres nomor 37 tahun 2015 Mas. Nah, itu Oke. tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, ini kita lihat karena beliau golongan 2. Nah, ini lampirannya Mas. Nah, ini seperti ini Mas Awan. Jadi eselon 2 ini paling tinggi di 81.940.000 Mas Awan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat biaya hidup di Jakarta atau di kota-kota besar untuk ini pejabat eselon 2 itu paling tidak kebutuhan hidupnya bisa sekitar berapa Mas? 50 juta? Kalau di level dia mungkin 50 ya. 50 juta. Berarti kalau di level 50 juta, Mas Awan, ada selisih sekitar 30 jutaan, Mas. Itu kalau kalikan Hmm. 12, cuman 360 juta, Mas. Tidak sampai 900 juta. Hmm. Heeh. Jadi ada dugaan bahwa apakah yang dilaporkan dari beliau ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku, seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi Heeh. gaji dia aja nggak nyampe 1 miliar, tetapi hartanya bisa naik segitu juga. Betul, betul Mas. Berarti dia nggak makan nih. Atau mungkin istrinya bekerja, jadi dia makan dari uang istrinya, dia nggak kerja, jadi dia nggak makan, Iya, jadi uang dia sepenuhnya masuk ke tambahan harta, mungkin begitu. iya, iya, iya. Mungkin seperti itu Mas. Ini kalau kita lihat lagi datanya, nah ini saya buka Mas ya, yang LKPN tahun 2023.
Nah, ini Mas Awan. Ya, beliau memiliki 9 Mas, tanah dan bangunan Mas. Hmm. Nah, senilai 5,2 miliar. Hmm. Nah, alat transportasinya adalah mobil BRV tahun 2017 Mas. Hmm. Nah, ini ada sepeda, ini ada Hmm. kas dan setara kasnya 670 juta ini. Oke. Mas Awan. Ada hutang 441 juta. Hmm. Nah, terus kalau kita lihat perbandingan yang tahun 2022 Mas. Hmm. Nah, 22, tanah dan bangunannya tetap 9, alat transportasinya ada 6, sama juga Mas. Hmm. Hmm. Nah, eh, ini hampir sama sih Mas ini Mas. Hmm. Nah, 7,2. Nah, seperti itu Mas Awan. Jadi ada kenaikan sekitar 900 juta ini Mas dari 2022 ke 2023 Hmm. sebagai penyelenggara negara Mas di level Kakanwil. Seperti itu Hmm. Mas Awan. Jadi ini sepertinya memang sudah ada bau-bau aroma tidak wajar karena kenaikan harta dia hampir sama dengan gaji dia atau boleh bilang sama dengan gaji dia, berarti kan dia nggak makan. Padahal Nggak makan. dengan punya istri, punya anak, punya tanah sekian banyak, properti sekian banyak, kemungkinan perlu biaya untuk perawatan properti, kemudian Oke. biaya makan, biaya sekolah anak, Betul seharusnya Mas. jauh di bawah itu. Betul, betul Mas Awan. Jadi inilah yang ini Mas, kita sebagai wajib pajak, kita juga harus sudah memulai mengawasi perilaku pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Mas Awan. Karena dengan segala kewenangannya, beliau ini kalau mencari kesalahan wajib pajak sangat luar biasa Mas Awan. Hmm. Apalagi kalau saya lihat Mas, saya cermatin data yang kami amati dari IWPI itu ada 3.800 sekian Mas peraturan Menteri Keuangan maupun keputusan Menteri Keuangan Mas. Belum peraturan Dirjen Pajak, belum surat edaran Dirjen Pajak, belum nota dinas Mas. Jadi sekian banyak peraturan yang bisa menjerat wajib pajak Mas Awan. Jadi kita sebagai wajib pajak, mari kita ini apa untuk membantu dalam hal transparansi tentang LHKPN ini, kita bersama-sama mengawasi penyelenggaraan negara, Mas, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terutama bagi wajib pajak yang lagi mengalami ini, Mas, SP2DK, mungkin apa pemeriksaan pajak atau yang lagi bersidang di pengadilan pajak, seperti itu, Mas. Hmm. Oke. Heeh. Jadi ini cukup mengkhawatirkan ya orang-orang seperti ini menjadi kakanwil dan memerintah banyak orang dan ternyata diri dia sendiri diduga bermasalah dalam LHKPN-nya. Ini yang dilapor, belum lagi yang belum dilapor, Pak ya. Betul, betul Mas Awan. Contohnya ini Mas kasusnya ini Mas yang baru-baru tahun kemarin aja Mas Rafael Alun Mas, Bapak Rafael Alun Trisambodo Mas. Itu aja sekelas eselon ini Mas, 3 Mas beliau Mas. Itu kan LHKP-nya malah fantastis Mas, 54 atau 56 miliar itu Mas Awan. Saat digeledah KPK kan ditemukan uangnya kan 400 atau 500 miliar itu Mas. Hmm. Itu sebagai Oke. contoh aja Mas Awan. Ya, oke. Jadi kalau KPK belum masuk ya masih adem ayam. Begitu KPK masuk bisa muncul angka-angka yang fantastis. Betul, betul Mas. Oke Pak, itu aja untuk Pak Farid Untuk Pak Farid Baktiar. Bahtiar ya. Semoga beliau bisa sadar apa yang terjadi dengan dirinya sendiri ya Nah, dan menjadi lebih baik lagi. lebih baik lagi. Oke Pak, sampai jumpa Betul, lagi betul di Mas. podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Awan.